Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempat yang diberikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih membangunkan kita setelah mewafatkan kita di dalam tidur kita. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang pagi ini memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya, menuntut ilmu, yang menuntut ilmu tersebut merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan hati kita untuk selalu memuja dan memujinya, memuja kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita tercatat sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman anak Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, di antara amalan-amalan yang mulia di sisi Allah adalah membaca Al-Quran. Dan di antara bentuk membaca Al-Quran yang paling mulia di sisi Allah adalah mentadabburinya. Membaca Al-Quran yang diiringi dengan tadabbur, memahami maknanya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kita membaca Al-Quran, maka hal yang paling kita tekankan saat membacanya bukanlah kapan selesai, akan tetapi apakah iman kita bertambah setelah membaca Al-Quran atau bagaimana. Sejatinya atau selayaknya yang menjadi titik fokus seorang hamba tatkala membaca Al-Quran adalah ketika dia selesai membaca Al-Quran tersebut, imannya berubah, imannya naik, berbeda keimanannya dari iman sebelum membaca dan iman setelah membaca Al-Quran. Kalaulah begitu cara kita membaca Al-Quran, insya Allah banyak permasalahan dalam kehidupan kita terselesaikan oleh Al-Quran ini. Di antara ayat yang kita mencoba untuk mentadabburinya adalah ayat-ayat Allah, firman Allah di dalam surat An-Nazi'at. Surat ini yang Allah turunkan di Mekah yang berbicara tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan tidak ada salahnya untuk memulai karena ini hari Ahad ya. Jadi kalau seandainya waktunya terpakai agak panjang, maka mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas lainnya. Baik. Saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita mencoba sharing pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang Allah titipkan di dalam surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Astagfirullah. Allah berfirman di dalam surat yang sangat agung, surat yang menggambarkan betapa Allah Azza wa Jalla menginginkan kita untuk memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah. Allah mulai ayat ini dari sumpah, dan Allah memiliki wewenang untuk bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan sangat dahsyat, yang sangat kuat, dengan sangat kasar. Allah bersumpah dengan malaikat. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, malaikat yang mendahului atau yang turun dengan cepat dari langit. Wasabiqati sabqa, malaikat yang berpacu menyampaikan amanat dari Allah. Fal mudabbirati amra, malaikat yang mengurus urusan-urusan yang Allah amanahkan kepadanya. Pahamlah kita tatkala Allah bersumpah dengan malaikat, Allah menginginkan sesuatu yang besar di balik sumpah tersebut. Karena Allah ingin mengangkat suatu perbandingan, kalau seandainya malaikat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW antara jarak telinga dengan pundaknya, jarak ribuan tahun perjalanan, 70.000 perjalanan, jarak antara telinga dengan pundaknya, dan mereka semua takut kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keesaan Allah, kemahabesaran Allah, dan mereka semuanya patuh dan tunduk kepada Allah. Lantas bagaimana segelintir manusia yang tidak ada hitungan di sisi Allah sebenarnya, tidak ada daya upayanya, mengapa sebagian mereka lancang melanggar aturan-aturan Allah?
Tidakkah sampai kepada kita berita tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, Mali ara Mikaila la yatabassam. Kenapa aku melihat Jibril? Kenapa aku melihat Mikail tidak pernah tersenyum, wahai Jibril? Berkata Jibril, bagaimana mungkin seorang Mikail akan tersenyum ketika dia telah melihat Allah, atau setelah dia mengetahui ternyata Allah sudah menciptakan neraka. Sesungguhnya Mikail semenjak Allah telah menciptakan neraka, dia tidak pernah tersenyum lagi. Saking kan takutnya kaum muslimin. Bagaimana mungkin malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang Allah gambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya apabila orang melihat malakul maut, malaikat pencabut nyawa ini apabila dilihat oleh manusia, manusia akan mati. Kalau seandainya seluruh sungai-sungai dan lautan dituangkan di kepala malaikat pencabut nyawa ini, maka tidak ada satu tetes pun yang akan menetes. Saking kan besarnya malaikat ini. Dan semuanya mereka takut kepada Allah. Jibril alaihissalam, malaikat yang apabila mengepakkan sebagian sayapnya menutupi ufuk, dan semua mereka patuh dan taat dan takut kepada Allah. Kemudian Allah memberi gambaran kalau seandainya ketakutan di dalam diri seseorang kepada Allah itu menipis atau bahkan tiada, maka akan banyak maksiat-maksiat yang akan mereka lakukan. Di antaranya mereka akan mengingkari hari kiamat. Mereka akan mengingkari yaumul ba'ts, hari kebangkitan, hari hisab. Mereka akan ingkari semuanya. Yauma tarjufur rajifah, tatkala itu telah ditiupkan sangkakala, trompet. Tatba'uha radifah, kemudian ditiupkan untuk yang kedua kalinya. Ini trompet yang pertama, sangkakala tiupan yang pertama itu membuat semua yang ada di permukaan bumi ini wafat, hancur semuanya. Kemudian ditiup untuk yang kedua kalinya, baru kita semuanya bangkit ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan ibadah kita. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati-hati orang tatkala itu takut kepada Allah. Di sini orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat merasakan ketakutan yang sangat dahsyat karena mereka tidak mempersiapkan amalan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut. Allah berfirman di dalam ayat ini, fa idza ja'atit tammatul kubra, tatkala telah datang hari kiamat yang besar itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, semua orang teringat apa yang pernah dia lakukan tatkala hidup di dunia. Semuanya kita akan mengingat detik demi detik kehidupan yang pernah kita lalui di dunia ini. Kaum muslimin, apa saja yang sudah kita persiapkan? Kaum muslimin, apa saja yang sudah kita lakukan? Setiap detiknya kita akan mengingat semua itu, kaum muslimin. Apabila banyak kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan tersenyum nanti di sana. Dan apabila banyak kemaksiatan yang kita lakukan, na'udzubillah, kita akan merasakan ketakutan yang amat sangat besar. Akan tetapi, sebagian manusia tidak ambil pusing ketika di dunia mereka tidak mengimani hal itu. Padahal Allah telah menjelaskan dengan terang di dalam ayat ini. Mereka berkata, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Bagaimana mungkin kami akan dikembalikan pada penciptaan kami semula? Kenapa? A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Karena kalau kami sudah mati, otomatis tubuh kami menjadi debu. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hancur menjadi debu kemudian dibangkitkan kembali? Nah, ini logika berpikir orang kafir. Dia mencoba memasukkan rasio atau akal logika penciptaan itu ke dalam kepalanya. Dia mencoba mengukur kekuasaan Allah dengan akalnya, dan mereka semuanya gagal melakukan hal itu. Kalau seandainya orang kafir meragukan mereka akan dibangkitkan kembali setelah mereka menjadi debu,
maka hal itu lebih mudah bagi Allah, karena menciptakan sesuatu dari yang tidak ada saja Allah sanggup, apalagi hanya mengulang penciptaan. Manusia sebelum Allah ciptakan asalnya tidak ada, dan Allah mampu untuk menjadikan, mewujudkan, mengadakan manusia, mengadakan alam semesta ini, dan tidak ada contoh sebelumnya. Allah sanggup melakukan hal itu, apalagi hanya sekedar mengembalikan. Tentu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi lihat, ketika iman sudah tidak ada, ketika iman sudah pergi karena banyaknya perbuatan maksiat, kaum muslimin, iman itu sebenarnya tidak hilang begitu saja dari hati seseorang. Dia akan hilang sedikit demi sedikit dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dia akan menghilang sedikit, terhapus timbangan iman yang ada di hati kita itu sedikit demi sedikit. Setiap ada maksiat berkurang keimanan itu. Kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'a wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah, naik dan turun, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalaupun itu terjadi, kata mereka, kalaupun kami dikembalikan, dihidupkan kembali, maka itu adalah perbuatan yang merugikan, atau maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu sebagian tafsir para ulama memahami ayat ini. Fa innama hiya zajratun wahidah, kata Allah. Itu sangat mudah. Hanya dengan satu kali hentakan saja, mereka semua akan bangun. Fa idzahum bisahirah. Semua mereka akan bangun dan berada di atas permukaan bumi. Sahirah itu artinya bumi. Kemudian Allah menceritakan kepada kita sosok manusia yang pernah berani menantang Allah. Manusia yang hilang di dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Allah menceritakan kepada Rasulullah dan menceritakan kepada kita semuanya. Maukah kalian saya kasih tahu cerita tentang orang yang sangat luar biasa kemaksiatannya, pembangkangannya kepada Allah. Siapa dia? Hal ataka hadits Musa. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Musa? Ini di dalam bahasa Arab namanya uslubut tashwiq. Adalah salah satu cara Allah untuk membuat kita penasaran. Hal ataka. Kamu sudah pernah baca tentang cerita Musa? Ini membuat kita penasaran, bertanya-tanya, ada apa dengan cerita Musa? Allah ceritakan, kisah Musa sangat banyak. Ketika Allah menceritakan kisah Musa dan Fir'aun, kisah Musa dengan Bani Israel, dan itu berulang-ulang Allah ceritakan, maka setidaknya kita sesekali merenungi, kenapa di dalam Al-Quran ini terlalu banyak kisah Musa dengan Fir'aun, kisah Musa dengan Bani Israel. Kenapa kaum muslimin? Karena maksiat yang sama terulang kembali. Maksiat yang terjadi di zaman Nabi Musa, dia akan terulang. Dan Allah mengingatkan, hati-hati. Kalian sudah punya contoh. Orang yang membangkang begini akhir hayatnya. Ini akan terulang, sejarah ini akan terulang. Makanya Allah ulang-ulang ayat itu supaya kita berpikir. Karena kemaksiatan ini akan datang. Betapa banyak Fir'aun yang hidup di zaman sekarang. Meskipun mereka tidak mengatakan dengan lisan mereka bahwasanya mereka adalah Tuhan, tapi lihat perbuatan mereka. Nah, Allah ingat, hati-hati. Ya, ini ada contoh nih dari Fir'aun. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Allah memanggil Musa di suatu lembah yang bernama Tuwa. Lembah yang Allah sucikan. Makanya Allah menyuruh Musa untuk melepaskan sendalnya. Karena tempat itu tempat yang Allah sucikan. Allah perintahkan Musa, "Izhaba ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah pada Fir'aun, sang pembangkang itu. Yang sudah kelewatan batas ini orang. Ini ada hikmah nih kaum muslimin. Ada hikmah. Untuk sekelas Fir'aun yang sudah luar biasa kemaksiatannya, kekufurannya kepada Allah, tatkala Allah perintahkan nabinya Musa, manusia terbaik yang hidup di zaman itu, yang termasuk ulul azmi, apa kata Allah? Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
faqul hal laka ila an tazakka. Ini salah satu metode berdakwah. Wahai Fir'aun, hal laka, ini seakan-akan Musa ingin memberi masukan. Memberi masukan kepada Fir'aun. Hal laka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, maukah engkau aku ajari agar kau mensucikan dirimu, mensucikan hatimu? Masya Allah. Jadi kita tidak, di dalam berdakwah, kita harus memiliki hikmah agar dakwah kita mudah diterima oleh orang. Tidak memaksakan, tidak seperti orang yang menampakkan dirinya seakan-akan orang yang berada di hadapannya, orang yang dia dakwahi adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan atau orang yang jahil. Tidak seperti itu metode dalam berdakwah. Lihat Musa mengajarkan kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun dengan lemah lembut. Hallaka ila an tazakka, maukah engkau aku ajak untuk mensucikan dirimu? Aku ajak dirimu untuk bertaubat. Dalam surat lain, di dalam surat Thaha, Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Kalaulah kepada Fir'aun saja Musa diperintahkan, kepada orang yang jahat, yang luar biasa kejahatan dan kekufuran, yang kita diperintahkan untuk lemah lembut di dalam berdakwah, lantas bagaimana dengan sanak famili kita? Mohon maaf, kadang ini kenyataan hidup yang pahit yang kita hadapi. Banyak di antara anak-anak muda atau orang-orang yang sudah mulai hijrah dan mulai mengaji, mohon maaf di antara mereka yang belum Allah beri hidayah untuk berkata kata-kata yang lembut kepada sanak familinya ketika mendakwahi. Nah, ini perlu pelajaran dari surat An-Nazi'at ini. Belajar kita untuk lebih hikmah lagi dalam menyampaikan. Seandainya kita melihat ada pelanggaran dari ayah, maaf ayah, gimana menurut ayah? Kita seakan-akan memberi usulan. Gimana menurut ayah kalau kita sholat berjamaah, kalau seandainya ayahnya belum sholat? Kalau seandainya kakaknya belum berhijab, coba sesekali, gimana kak? Kalau hari ini kita keluar, kakak pakai jilbab, kayaknya lebih bagus, lebih sopan. Seperti itu yang Allah ajar. Akan tetapi ini Fir'aun tidak bermanfaat baginya nasihat tersebut. Padahal nasihat yang seperti itu untuk pribadi yang normal itu sangat diterima. Inilah lihat, ketika seseorang itu sudah sombong, sombongan itu kan kata Rasulullah SAW, batarul haqq wa ghamtun nas adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah kesombongan. Kemudian Musa menambah, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki jalan kepada Rabbmu agar engkau merasakan takut kepada Allah. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fa'arahul ayatul kubra. Kemudian Musa menunjukkan mukjizat dari Allah di hadapan Musa. Di hadapan Fir'aun. Musa menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat di sini, yang ditampakkan di sini, apa yang kita ketahui kaum muslimin? Teman-teman sekalian, ada yang tahu? Mukjizat yang pertama yang Musa tunjukkan kepada Fir'aun apa? Halo? Yang menjadi tongkat. Ada yang tahu? Ketika dia melemparkan, jazakallahu khairan, tatkala dia melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya tersebut berubah menjadi ular. Tapi saya ingin memberi satu pelajaran penting. Ini berbicara tentang tongkat, ini tadabbur, mentadabburi ayat Al-Quran. Ketika di awal-awal Musa bertemu dengan Allah di Wadil Muqaddas itu tadi, berdialog dengan Allah di lembah tadi. Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu Musa di tangan kananmu? Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat saya wahai Allah. Saya bersandar dengannya
dan saya juga menggunakan tongkat saya itu untuk ahusyu. Itu di dalam bahasa Arab itu adalah tongkat itu karena di sana kan rumput kan tidak ada. Jadi makanan itu diambil dari pepohonan. Jadi ahusyu itu artinya tongkat itu digunakan untuk menggoyang pepohonan agar daun-daunnya berjatuhan sehingga kambing-kambing bisa makan dari dedaunan tersebut. Itu namanya ahusyu. Dia menggoyang pohon. Wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan ada kegunaan-kegunaan yang lainnya kata Musa. Qala alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Fa idza hiya hayyah. Hayyah itu artinya ular. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar sama Musa, ternyata tongkat tersebut berubah menjadi ular. Di dalam ayat yang lain, tatkala Musa melemparkan tongkatnya, berubah tongkat tersebut menjadi thu'banun. Thu'ban itu juga ular. Ini pertama hayyah, yang kedua thu'ban. Fa idza hiya hayyatun tas'a fa idza hiya thu'banun mubin. Kenapa di dalam ayat ini mengundang pertanyaan? Kenapa di dalam ayat ini pertama Allah mengatakan hayyah, yang kedua Allah mengatakan thu'ban? Ada yang mau sharing? Hayyah itu artinya ular, tapi ularnya kecil. Thu'ban di dalam bahasa Arab ular, tapi ularnya besar. Jadi pelajaran yang bisa kita petik di sini, tatkala ini juga metode Allah, cara Allah untuk memberi pelajaran kepada nabi-nabinya. Ini Musa pertama kali dia tahu bahwasanya tongkatnya berubah menjadi ular, dia takut. Nah, inilah dia mukjizat. Mukjizat itu bukan dibikin, bukan datang dari nabi, enggak. Mukjizat itu datang dari Allah. Nabi sendiri pun dia enggak tahu. Itu Nabi Musa kalau bukan disuruh oleh Allah melemparkan tongkatnya, dia enggak bakal lempar tongkatnya. Kalaupun dia lempar tongkatnya sendiri, enggak bakal berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular tatkala sudah Allah perintah, wahai Musa, lempar tongkatmu sekarang. Baru dia menjadi ular. Nggak bisa dicoba-coba sendiri di rumah gitu, nggak bisa. Itu dia mukjizat. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir kapan aja dia bisa dia keluarkan. Nah, ini tongkat ketika Allah perintahkan baru dia berubah menjadi ular. Pertama, Musa ini baru perdana melihat tongkatnya berubah jadi ular, makanya dia takut. Makanya ularnya berubah menjadi ular kecil dulu. Ini perdana. Pemanasan. Ini Musa, ini pemanasan ini. Nah, supaya nanti kamu jangan takut. Tongkatnya berubah menjadi ular kecil. Tatkala di hadapan Fir'aun, ini makomnya makom duel. Nah, duel berbeda dengan makom yang pertama. Pertama makomnya makom pemanasan, yang ini makom duel. Ketika dilempar tongkat tersebut, dia langsung menjadi ular yang sangat besar. Sehingga menghebohkan orang-orang ketika itu. Bahkan ularnya, tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu memakan semua tali-tali atau tongkat-tongkat orang-orang yang berbuat sihir tersebut. Fa'arahul ayatul kubra. Kemudian tongkat setelah itu dia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, kemudian keluar cahaya. Fakazzaba wa 'asa. Kemudian si Fir'aun ternyata mendustakan. Dia tetap mengatakan, ini sihir udah. Ini penyihir ini orang. Cuma ada baroyas'a, kemudian dia berpaling dan dia berusaha memobilisasi prajuritnya. Fahasyara fanada, dia panggil prajurit-prajuritnya. Kemudian dia keluarkan kata-katanya yang sangat legendaris. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini perkataan yang membuat Jibril murka kepada Fir'aun. Jibril pernah bercerita kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pernah bercerita kepada Rasulullah, "Lau ra'aitani ya Muhammad wa ani adau wahal fi fami Fir'aun." Andai kata ketika itu kau melihatku wahai Muhammad, betapa marahnya aku. Tatkala Fir'aun tenggelam dalam suasana yang menakutkan itu, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Dia masukkan tanah lumpur ke dalam mulut Fir'aun. Kenapa? Makhafata an yaqula kalimatal haq fa adrakathu rahmatullah. Aku khawatir Fir'aun ini mengatakan kalimat yang hak,
sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Aku nggak ridho. Kenapa? Tatkala ditanya, kenapa engkau menjadi semarah itu, wahai Jibril? Karena aku pernah mendengar Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ada pelajaran penting di sini, teman-teman. Ketika Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini perkataan tidak semerta-merta keluar begitu saja. Enggak. Ini perkataan keluarnya bertahap. Bertahap keluarnya. Yang pertama kali Fir'aun lontarkan itu adalah ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku, wahai anak buah, wahai Bani Israel, aku tidak pernah mengajarkan kalian kalau seandainya ada Tuhan selain saya. Itu perkataan pertama. Kayaknya saya nggak tahu deh, belum pernah mengajarkan kalian kalau ternyata ada Tuhan selain saya. Yang saya tahu, saya saja Tuhan itu. Itu pernyataan pertama. Dan kata para ulama, antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua jaraknya 40 tahun. Lihat, maksiat itu apabila tidak diiringi dengan taubat, dia akan bertambah. Makin parah, makin parah, makin parah. Begitu pula Fir'aun. Fir'aun dulu di awal-awalnya tidak senekat ini. Namun karena kesombongan itu makin bertambah. Hingga menutup hati dan menolak hidayah. Ana rabbukumul a'la. Dia nekat melontarkan kata-kata yang membuat Allah murka. Jangankan Allah, para malaikat murka dengan kata-kata Fir'aun. Faqala ana rabbukum. Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Kemudian Allah mengazabnya dengan azab di neraka. Kemudian Allah memberitahu kepada kita, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki rasa takut. Ada pelajaran di dalam kisah ini, yang mampu mengambil pelajarannya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita terbesit di diri kita kesombongan, maka kita hadirkan kembali kisah Fir'aun. Sehebat apa Fir'aun itu? Fir'aun itu raja. Di zamannya tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Dia memiliki kekuasaan penuh. Tetapi akhir dari hayatnya, Allah tenggelamkan dia. Saking sombongnya Fir'aun, dia mengatakan, wahadhil anharu tajri min tahti. Lihatlah wahai Bani Israel, sesungguhnya sungai-sungai ini berjalan, mengalir di bawah kekuasaanku. Dan dia wafat, dan dia mati dengan kesombongannya itu. Dia mati tenggelam di sungai itu. Kemudian Allah bertanya, ingin membuka pikiran kita. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih hebat penciptaannya? Apakah kalian lebih sulit penciptaannya? Apakah langit? Manusia yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari hisab, yang mengingkari hari kiamat, karena dia mengatakan tidak mungkin, mustahil Allah mampu untuk mengumpulkan tulang belulang kami yang sudah tercerai-berai. Mustahil, itu sulit katanya. Allah tantang, mana yang lebih sulit, menciptakan kalian atau menciptakan langit yang sangat besar ini? Nah, ini berpikir kita. Kalau seandainya Allah menciptakan langit saja bisa, langit yang tanpa tiang yang kita lihat, yang menaungi kita, Allah mampu melakukan itu semuanya, apalagi menciptakan manusia, mengembalikan manusia, sangat gampang. Allah jelaskan, rafa'a samkaha fasawaha. Allah menguatkan ciptaan langit tersebut. Allah meninggikan bangunannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah ciptakan malam yang menyelimuti dan Allah menciptakan siang yang terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Baru kemudian Allah menyamaratakan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah mengeluarkan tanaman-tanamannya, mengeluarkan air-air, dan mengeluarkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh kita dan hewan-hewan.
wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang Allah kokohkan, mata'an lakum wa li'an'amikum, ini adalah untuk kalian, perhiasan bagi kalian, untuk bersenang-senang, yang bisa kalian gunakan untuk kalian bersenang-senang, wa li'an'amikum, dan untuk hewan-hewan kalian. Makanya Allah katakan, kalau seandainya kalian menggunakan semua fasilitas dunia yang Allah sediakan hanya untuk bersenang-senang, kalian nggak ada bedanya dengan hewan. Ini pelajaran mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini adalah untuk sarana senang-senang kalian dan hewan-hewan kalian. Artinya kalau kalian hanya menggunakan ini untuk senang-senang saja, nggak ada beda. Nah, baru Allah jelaskan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, apabila telah datang hari kiamat, kiamat yang besar itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, semua orang akan teringat apa yang dia lakukan tatkala hidup di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara, ditampakkan di hadapan matanya jahim, neraka jahim. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, tidak mau taat kepada Allah, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih memilih hidup untuk di dunia saja, sehingga berfoya-foya, terlena meninggalkan ibadah, menyangka bahwasanya kehidupan hanya di dunia saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim tempatnya. Hati-hati. Neraka jahim, neraka yang azab yang paling ringan di dalamnya Allah ceritakan melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa al-azab yaumal qiyamah, sesungguhnya azab yang paling ringan untuk orang di neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya jamratan, dua bara api kecil, yagli minhuma dima'uh, membuat otaknya mendidih. Kaum muslimin, kalau otak mendidih, bagaimana kakinya? Ketika dia menginjak bara tersebut, otaknya mendidih, bagaimana kakinya? Bagaimana tubuhnya kalau seandainya otaknya yang mendidih? Nauzubillah, itu azab yang paling ringan kaum muslimin. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, api kalian yang di dunia ini, api yang kita membakar, memasak dengannya, itu apabila dibandingkan dengan api di hari kiamat, ini baru 70 kali lipat lebih kecil dan lebih dingin daripada api neraka. Tidak ada yang sanggup kaum muslimin. Jadi tatkala kita membaca jahim, jahannam, coba kita hadirkan. Saya pernah sesekali mencoba gitu kan. Ini untuk mendidik diri sendiri sebenarnya. Saya coba tuh hidupkan korek. Lalu saya letakkan jari kelingking saya di atasnya. Nggak bisa bertahan 1 menit. 1 menit nggak bisa bertahan. Ternyata api dunia ini kalau dibawa ke neraka, ini dingin rasanya, nggak ada apa-apanya. Dan kita merasa kepanasan sehebat itu. Bagaimana dengan api neraka? Bagaimana dengan air yang mendidih di api neraka? Bagaimana dengan zakum yang ada di api neraka yang apabila dimakan dia berduri hingga tersangkut di leher, tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa dilanjutkan. Luar biasa ini kaum muslimin. Ketika kita membaca, seharusnya kita berhenti sejenak, mentadabburi bagaimana sih sebenarnya neraka itu. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu ketika membaca surga dan neraka, mereka menangis. Rindu kepada surga dan takut kepada neraka. Bagaimana mungkin? Bertahun-tahun diazab, tidak ada kematian di sana. Ketika maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Pak Wildan, sepertinya koneksinya rada terputus ya, Pak? Ada gangguan?
Oke, sepertinya Pak Wildan koneksinya sedang terganggu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Semoga beliau akan segera bergabung lagi bersama kita. Oke, halo Pak Wildan, tes. Belum ada suaranya Pak. Teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Khawatir koneksi Bisa, saya. Teh. Oh, Bisa. bisa. Berarti memang Bisa, suaranya Kak. Pak Wildan ya nih koneksinya. Iya, gambarnya belum gelap. Oke. Berarti Pak Wildan yang koneksinya sedang ada gangguan. Oke, sambil menunggu Pak Wildan, mungkin teman-teman ada yang mau sharing kah terkait tadi pemaparan Pak Wildan gitu. Satu orang mungkin silakan bagaimana perasaannya, rasanya ketika mendengarkan pemaparan dari Pak Wildan tadi itu bagaimana gitu. Saya sendiri, aduh, bisa meneteskan air mata dengan ya Allah gitu, segitunya ya gitu. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran itu udah ada contoh-contohnya gitu ya kan, apabila kita melakukan yang tidak baik gitu, terus ketika kita sombong, itu sebenarnya di Al-Quran itu udah ada semua gitu, tinggal kita mau atau enggaknya mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita seringkali yang kita hanya mengejar hafalan-hafalan dan sehari kita bisa hafal sekian ayat, sekian surat gitu, tapi kita lupa untuk mentadaburi. Nah, silakan Pak Wildan, sudah kembali lagi. Baik, alhamdulillah. Mangga Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil ahwa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, menyadari bahwasanya dia akan berhadapan di hadapan Allah nanti di hari kiamat, di yaumil hisab. Ketika dia membayangkan hal itu, kaum muslimin, coba kita ketika melihat wa amma man khafa maqama rabbih, kita nanti di hari kiamat akan berdiri di hadapan Allah. Disaksikan oleh ribuan, jutaan, miliaran, triliunan manusia. Dan Allah akan menghakimi kita dari awal kita balik sampai kita wafat. Apa-apa saja yang kita lakukan. Allah tanya satu persatu. Allah tanya, fa'alta kadza wa fa'alta kadza wa fa'alta kadza, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Dan kita cuma bisa mengangguk. Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Betul wahai Allah, betul saya melakukan ini, betul. Bayangkan betapa rasa malu, keringat yang bercucuran, rasa takut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang semua aib terungkap dan kita tidak satu orang pun yang memakai pakaian kaum muslimin. Tidak ada pakaian di hari kiamat, di yaumil hisab kita dibangkitkan sesuai seperti kita dilahirkan. Sama seperti kita lahir, tidak membawa satu benang pun. Berdiri di hadapan Allah. Allah menghisab kita. Kalau orang yang beriman, Allah hisab, dan hisabnya Allah, hisabnya orang beriman, Allah privasi. Nggak ada yang tahu. Cuman Allah dan dia saja. Innallaha yudnil mu'minina yaumal qiyamah fayadha'u alaihi kanafan. Sesungguhnya Allah mendekatkan di yaumil hisab orang-orang yang beriman, kemudian meletakkan hijab penghalang. Jadi hisabnya privasi, nggak ada yang tahu. Adapun orang-orang yang tidak beriman, hijabnya Allah buka. Semua orang tahu, oh ini dia. Orang yang kemarin berbuat kemaksiatan, ini dia. Orang-orang yang kelihatannya soleh, ternyata tidak soleh. Oh ini dia, penipu. Oh ini dia. Orang-orang yang tidak melakukan ibadah di bulan puasa. Semua terlihat. Ketika seorang mukmin merasakan betapa huru-haranya hari kiamat dan yaumul hisab, timbul di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Bagaimana mungkin saya nanti berdiri di hadapan Allah? Kita di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun menunggu hisab. Dan kita ketakutan. Allah tanya semuanya. Detik-detik kehidupan kita Allah tanya. Kemudian tatkala itu hadir di hati kita, nahan nafsa 'anil hawa. Dia cegah dirinya dari melakukan kemaksiatan. Apa ganjarannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga adalah balasan yang
tepat untuk orang ini. Balasan yang setimpal untuk orang ini. Di dalam surat lain, di dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sungguh bagi orang-orang yang takut kepada Allah, baginya 2 surga. Sebagian ulama mengartikan ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Sebagian ulama mengatakan tidak, dua-duanya di akhirat. Ada 2 surga. Allahu Akbar. Ketika kita membaca surga, kita harus tahu apa itu surga supaya kita rindu kaum muslimin. Makanya aneh, berlalu ayat tentang surga, tidak ada rasa rindu di dalam diri. Berlalu ayat tentang neraka, berkali-kali kita melalui ayat tentang neraka, tidak ada rasa takut. Kita harus menguji kembali keimanan kita kaum muslimin dengan Al-Quran. Apa Allah terangkan? Saya sedikit untuk memancing rasa rindu kita kepada surga, sedikit kita bacakan ayat-ayatnya. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin. Perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya sungai-sungai. Sungainya seperti apa? Wa anharum min ma'in ghairi asin. Air yang sangat jernih, yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai dari susu kaum muslimin. Di mana kita mendapatkan di dunia ini ada sungai terbuat dari susu. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang terbuat dari khamar, miras yang tidak memabukkan dan sangat lezat rasanya. Orang Arab kalau disebutkan khamar udah mereka langsung rindu karena dulu mereka pecandu-pecandu khamar. Wa anharum min asalim musaffa. Sungai-sungai terbuat dari madu pilihan. Luar biasa. Apakah kita akan meninggalkan surga demi menuruti hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat? Demi Allah tidak, kaum muslimin. Ukuluha daimu wa dhilluha. Makanannya abadi. Ketika kita memakan buah yang ada di surga, kita cabut, kita petik buah tersebut, dia langsung tumbuh. Kita petik, dia langsung tumbuh. Setiap kunyahan yang kita lakukan, antara kunyahan satu dengan kunyahan yang kedua, makin lezat. Makin lezat, makin lezat, makin lezat. Tidak ada kenyang dan tidak ada lapar. Kita makan untuk bersenang-senang. Bukan makan karena kebutuhan. Tidak ada lapar, tidak ada haus. Kita makan untuk senang-senang. Kita minum untuk senang-senang, bukan karena butuh. Gak ada. Kita hanya untuk bersenang, meluapkan semuanya kesenangan karena kita sudah berletih di dunia kaum muslimin. Kita telah berletih, memilih untuk berletih terlebih dahulu di sini yang hanya 70 atau 60 tahun demi untuk istirahat sepanjang masa selama-lamanya di surga. Kita memilih untuk bercapek, berletih di dunia karena kita tahu kita akan istirahat nanti di sana. Jangan kebalikannya. Kita memilih untuk berfoya-foya, memilih untuk bermain. Kita tinggalkan istirahat yang hakiki di sana. Ukuluha daim. Di dalam surat Al-Haqqah, qutufuha daniyah, Allah berfirman, qutufuha daniyah. Buah-buahannya sangat dekat hingga tak perlu lagi dipetik oleh tangan kaum muslimin. Di mana itu di dunia kaum muslimin? Teman-teman, di mana buah? Ada buah yang tidak perlu dipetik. Jadi bagaimana? Langsung dia menjalar ke mulut kita. Tidak perlu kita petik. Kita sambil santai-santai di bawah pohon, buah tersebut datang ke mulut kita. Setelah kita makan, dia tumbuh lagi. Allahu Akbar. Ketika salah seorang penduduk surga melihat burung yang sedang terbang,
terbetik di hatinya, saya menginginkan burung panggang, daging burung panggang. Burung tersebut jatuh langsung tersedia di hadapannya menjadi burung panggang. Setelah burung itu dia makan, selesai, burung itu hidup kembali dan terbang. Karena surga adalah keabadian. Tidak ada yang mati di sana. Keabadian semuanya, buah-buahannya abadi. Semuanya abadi. Belum lagi untuk busyra, untuk kaum lelaki ini ya. Dalam surat Yasin Allah berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Orang-orang di surga, penduduk surga ketika itu sibuk. Sibuk apa? Ini untuk yang laki-laki khusus, sibuk bergaul dengan para bidadari. Luar biasa kaum muslimin. Kehidupan kita bersenang-senang. Makanya suatu hari Rabi' bin Khuzaim, salah seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in, namanya Rabi' bin Khuzaim, keluar dari masjid. Tatkala itu ada sekelompok orang yang menyuruh seorang wanita, membayari seorang wanita untuk menggoda Rabi' bin Khuzaim. Maka wanita tersebut dibayar. Kamu kalau berhasil menggoda Rabi' bin Khuzaim ulama, kami kasih kamu uang. Maka perempuan ini pun ketika melihat Rabi' bin Khuzaim keluar dari masjid, mulailah digoda, dibuka sama dia auratnya. Menampakkan kecantikan ya di hadapan Rabi' bin Khuzaim. Rabi' bin Khuzaim tertawa. Ini iman. Tertawa. Apa katanya? Kenapa kamu tertawa? Saya tinggalkan surga demi kamu. Saya tinggalkan surga demi kamu. Demi Allah tidak akan saya lakukan. Ayo kita belajar mengatakan hal yang sama kepada maksiat. Ketika nafsu kita, ketika teman-teman atau orang-orang di sekitar kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, katakan hal yang sama seperti yang dikatakan Rabi' bin Khuzaim. Saya tinggalkan surga demi kamu. Demi Allah tidak akan saya lakukan. Kata-kata yang keluar dari iman yang sangat mendalam ketika telah sampai ke telinga seorang wanita tersebut membuat dia berubah. Membuat dia tertegun sejenak. Seraya mengatakan, betul. Saya tinggalkan surga demi rupiah atau demi uang ini. Gara-gara uang ini saya meninggalkan surga. Demi Allah tidak akan saya lakukan. Maka bertobat langsung wanita. Yang awalnya dia seorang pelacur, dia menjadi seorang ahli ibadah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya, ini pertanyaan yang mencemooh. Kapan sih sebenarnya hari kiamat itu? Kamu ngomongnya kiamat, akhirat, surga. Hati-hati, perkataan-perkataan seperti ini perkataan mengandung kesombongan. Kapan sih sebenarnya kiamat itu kalau iya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan? Allah jawab, fima anta min dzikraha. Muhammad, tidak ada urusanmu untuk menjawab pertanyaan ini. Ila rabbika muntahaha. Yang penting semuanya akan kembali kepada Allah. Innama anta munziru man yakhshaha. Kamu Muhammad tugasnya untuk mengingatkan orang-orang yang takut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala nanti mereka menyaksikan kiamat itu, baru mereka sadar bahwasanya kehidupan dunia itu sangat singkat, seperti hidup di sepertengah atau sepertiga atau seperempat siang saja. Hidup di siang hari aja. Ini luar biasa ayat ini kaum muslimin. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan, kita berusaha pelan-pelan, sudah membaca, alhamdulillah sudah bagus membaca Al-Quran. Kita masuk ke tahap selanjutnya, kita membaca maknanya. Alhamdulillah, kita resapi, kita duduk sejenak. Kemudian kita masuk yang level yang lebih tinggi,
kita baca perkataan-perkataan ulama atau tafsirnya. Pelan-pelan. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, alhamdulillah hati kita insya Allah bersihkan. Kenapa? Karena syaitan tidak ada yang menggoda. Jadi mudah untuk melakukan kebaikan. Ayo pelan-pelan kita belajar, kita tambah level menuntut ilmu kita. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya dan membaca tafsirnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menutup pintu hati kita. Jadi sudah terjawab kan? Mengapa di bulan Ramadan banyak orang yang masih berbuat maksiat? Jawabannya karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Kenapa kurang rasa takut kepada Allah? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena tidak pernah membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Quran tapi tidak pernah mentadabburi maknanya. Makanya dia nggak kenal sama Allah. Itu jawaban kita. Karena dia tidak beriman kepada hari kiamat. Atau dia tidak tahu hakikat hari kiamat. Dia tidak mengenal hakikat surga dan neraka yang Allah terangkan. Gambaran-gambaran jelasnya dalam Al-Quran. Itulah yang membuat orang tidak termotivasi melakukan ibadah dan berani melakukan maksiat. Terus kita sudah mendapatkan contoh seseorang yang berani lantang menantang Allah Tabaraka wa Ta'ala, Fir'aun. Bagaimana akhir dari kehidupannya? Kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Apabila kita mengenal Allah, kita akan cinta kepada Allah. Bukan cuma cinta, dan kita akan takut. Karena kita lihat orang apabila mencintai orang lain, dia akan dalam hatinya akan ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut. Takut kalau orang yang dicintainya pergi, takut kalau orang yang dicintainya marah. Begitu pula kita ketika mencintai Allah. Kita cinta kepada Allah tapi ada rasa takut. Takut kalau Allah murka kepada kita. Berharap kalau Allah menerima amalan-amalan kita. Jadi inilah pelajaran penting yang bisa kita petik. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, ada surga. Surga yang Allah siapkan. Kalau kita mau detail, kita butuh pengajian khusus untuk membahas surga. Ada satu buku yang dikarang khusus untuk membahas tentang surga saja. Ini membutuhkan muhadarah yang lainnya. Baik, sebelum kita tutup, kita kembalikan dulu ke moderator. Manakala ada yang ingin bertanya, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa yang belajar. Sama-sama di sini menimba ilmu. Semoga Allah meridhai kita semua. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan katsiran Pak Wildan atas sharing subuhnya pagi ini ya. Luar biasa Pak. Masya Allah, bikin menyimak Pak Wildan sharing gitu ya. Saya sendiri aslinya nangis gitu Pak. Aduh ini aja, aduh. Sedih ya, apa ya? Stop. Nanti saja deh saya aliran rasanya. Ada pertanyaan dari Mbak Siti. Maaf pertanyaannya tidak berhubungan langsung. Apakah jika di dalam surga nanti kita akan melakukan ibadah atau sholat atau zikir selain berinteraksi dengan penghuni yang lain atau menikmati hidangan di sana? Jika ada ayat yang berhubungan boleh di-share. Baik. Jadi di dalam surga kita tidak ada ibadah. Kalaupun ada ibadah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, illa qilan salaman salama. Cuman itu, mengucapkan salam saja. Di dalam surat Al-Waqi'ah. Nah, jadi amalan kita cuman bertegur sapa, memuji Allah. Di dalam surat Az-Zumar, di ayat yang paling bawah sebelum halaman terakhir, Waqalul hamdulillah. Kita mengucapkan memuji Allah. Waqalul hamdulillahilladzi. Atau di dalam surat Al-A'raf, Waqalul hamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Wa qala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah di dalam surat Az-Zumar. Jadi kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang tertinggal dari ceramah saya. Satu hal yang tertinggal, yaitu tatkala manusia telah menikmati surga ketika itu kaum muslimin, tiba-tiba mereka mendengar suara. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum mau'idan yaumal qiyamah. Innalakum lillahi mau'idan yaumal qiyamah. Yuridu an yunjizakumuh. Wahai penduduk surga, sungguh Allah pernah berjanji kepada kalian dan hari ini. Dan hari ini Allah ingin menepati janjinya tersebut. Bertanya penduduk surga, janji apa? Alam yubayyid wujuhana. Bukankah Allah telah memutihkan wajah kita? Wa yudkhilnal jannah wa yuthaqqil mawazinana. Bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal soleh kita? Wa yudkhilnal jannah wa yub'iduna minan nar. Bukankah Allah telah memasukkan kita ke dalam surga dan telah menjauhkan kita dari api neraka? Di dalam hadis yang lain Allah bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah salu. Wahai penduduk surga, minta. Penduduk surga berkata, mau minta apa lagi? Ya Allah, ini nikmat sudah luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fakushifal hijab. Kemudian Allah membuka tirai pembatas antara dirinya dan hambanya. Fayarawna rabbahum. Kemudian mereka melihat Allah. Melihat Allah yang mereka bertahun-tahun ruku dan sujud di hadapan Allah. Tatkala itu mereka semua melihat Allah. Melihat Allah yang selama ini mereka berzikir kepada Allah. Melihat Allah yang selama ini mereka sebut namanya di dalam doa-doa mereka. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila wajhil karim. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan senikmat memandang wajah Allah. Itulah firman Allah di dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, bagi mereka surga wa ziyadah, dan tambahan. Dan tambahannya tersebut adalah melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah adalah nikmat hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya. Dan tiket yang harus kita beli untuk mendapatkan itu adalah rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Kalau seandainya rasa takut itu tidak ada, maka jangan berharap manusia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Kalau seandainya kita tidak rindu kepada Allah kaum muslimin, sungguhnya keimanan kita masih kurang. Kalau seandainya kita beribadah, berniat hanya untuk melakukan kewajiban saja, tanpa ada rasa cinta di sana, maka sesungguhnya kita belum lagi merasakan manisnya iman. Kalau kita beribadah kepada Allah, namun ibadah kita hanya sekedar amalan-amalan yang tampak saja, tidak ada amalan hati di sana, maka kita perlu belajar lagi untuk melunakkan hati kita, untuk menimbulkan rasa cinta dan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah SWT. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah melihat dirinya. Allahumma inna nas'aluka ru'yata wajhika yaumal qiyamah. Baik, kita lanjutkan tanya jawabnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wildan atas jawabannya. Ini ada dari Mbak Komaria. Masya Allah, sekilas ada kaitannya dengan surat Al-Zalzalah ya. Saat manusia diperlihatkan rekaman perbuatannya, dia langsung berkata, oh I see. Seperti yang tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa saat Allah berkata, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, setiap detik hidup kita ditanya dan kita hanya bisa berkata, benar ya Allah, benar ya Allah. Gitu. Sambil menahan malu di depan seluruh manusia dan di depan Allah. Na'azubillah. Begitu juga ibroh dari kisah Fir'aun, laknatullah, Allah tidak langsung menghukumnya atas perbuatan yang
katakan melewati batas, tapi mengutus nabinya untuk menemuinya dan mengucapkan perkataan yang baik. Harusnya kita lebih lembut kepada saudara-saudara muslim lain yang masih bergelimang maksiat, tapi tetap sampai hari ke-6 ini masih banget sama penjelasan bagaimana Allah menyusun ayat-ayatnya. Ya, betul, Mbak. Kita memang harus sabar juga ya. Kalau kemarin dari Mbak Indah ya Pak ya, ketika kita mau menasehati saudara kita untuk melakukan hal yang baik gitu kan, untuk hijrah lebih baik, kita harus ini kasih hiburan gitu, membahagiakan mereka gitu, kasih hiburan gitu. Baru kita pelan-pelan ketika kita udah bisa ngambil hatinya, kita pelan-pelan menasehatinya. Insya Allah kalau kita sudah bisa mendapatkan hatinya, kita ngomong apapun bakal dituruti. Ibarat kita sedang jatuh cinta, kita udah mendapatin hati si doi gitu ya. Kita mau nyuruh apapun ke doi, minta apapun gitu ya, pasti biasanya diturutin gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya kah teman-teman ataupun mau sharing? Ada dari Fas Fadil. Mau tanya Bang Wildan, kenapa kalau lagi dengar sharing-sharing seperti ini jadi merasa takut sama Allah, tapi setelah selesai dan kembali ke kehidupan seperti biasa, rasa diawasi sama Allah ngerasa hilang. Mangga Pak. Baik, ini pertanyaan sama dengan pertanyaan Hanzalah. Hanzalah pernah bertanya pertanyaan yang sama, bertanya kepada Abu Bakar, wahai ya Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini udah jadi orang munafik. Kenapa kok bisa jadi orang munafik? Tatkala kita bersama dengan Rasulullah, seakan-akan kita melihat surga dan neraka, bertambah iman kita. Tapi tatkala kita sudah pulang ke rumah, bergaul dengan anak istri kita, lupa tentang surga dan neraka. Apa kata Abu Bakar? Aku juga merasakan hal yang sama. Mari kita pergi kepada Rasulullah untuk bertanya. Datanglah mereka berdua, menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah hari yang normal, saatan sa'ah, tapi dilakukan sesekali. Nah, jadi kita kadang-kadang ya itulah namanya iman. Ketika kita sadar bahwasanya iman itu naik turun, itu membuat kita mendidik diri kita agar ketika nanti jadi orang soleh jangan sombong dengan kesolehan. Tatkala melihat orang-orang yang berbuat maksiat, jangan hina, jangan remehkan orang-orang yang berbuat maksiat, karena kita juga bisa seperti dia. Itulah dia namanya iman naik turun. Ketika di majelis ilmu bertambah, nanti berkurang. Makanya kita disuruh untuk terus menuntut ilmu, terus hadir di majelis taklim supaya iman kita tetap bertambah. Sudah berkurang, kita melakukan aktivitas, iman kita menurun lagi, datang lagi ke majelis ilmu, naik. Seperti itu memang kehidupan dunia. Nah, yang penting ketika iman menurun, jangan turunnya sampai terjerumus ke maksiat. Usahakan seperti itu. Kalaupun terjerumus ke maksiat, perbuatan maksiat, cepat-cepat menyesalnya. Jangan ditunda taubatnya. Ketika tersadar langsung taubat. Terulang lagi, tersadar taubat lagi. Walaupun beribu kali berulang, nggak apa-apa. Jangan kita beri ruang untuk syaitan. Ketika kita tersadar taubat. Terulang lagi, tersadar taubat. Begitu terus. Kalau Allah melihat keseriusan itu nantinya, insya Allah nanti Allah akan wafatkan kita tatkala iman kita sedang naik-naiknya. Jadi seperti itu ya. Itu berarti hal yang normal. Itulah tandanya bahwasanya kita manusia biasa. Baik. Syukran. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya maupun ada lagi dari Banu Nakuib. Ustaz, ini buat minta kesediaannya buat share teks hadis Imam Muslim yang antum jelasin tadi mengenai Allah tampakkan wajahnya di hadapan manusia. Baik, insya Allah. Saya nge-share-nya kemana? Pak Widan join grup Telegram nggak? Join, alhamdulillah. Nanti saya di situ aja Pak. Jadi habis selesai sharing subuh ini, bila Pak Widan masih ada sedikit waktu gitu ya, ya mudah-mudahan dikasih waktu ya untuk share di grup Telegram gitu ya. Baik teman-teman, nanti hadisnya akan di-share oleh Pak Wildan di grup Telegram. Nah, ada lagi kah teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya silakan. Kita masih ada waktu sekitar
15 menit lagi. Kalau saya sendiri tadi ya Pak ya, ketika Pak Wildan menyampaikannya itu asli saya teh nangis gitu. Bahkan sekarang saya masih di dada saya itu masih sesak karena saya sedang menahan tangis gitu, menahan nangis karena sedih banget. Saya teringat dulu gitu ya. Ketika saya belum bisa membaca Quran di usia saya sudah SMP kelas 1 saat itu, saya merasa takut ketika saya berhadapan dengan tulisan-tulisan Arab itu, bertemu dengan ketika pelajaran bahasa Arab ada tulisan bahasa Arab saya nggak bisa gitu, saya takut gitu, saya merasa ketakutan saat itu. Nah, ketika saya sudah bisa baca gitu, tapi saya nggak tahu ini Al-Qur'an teh ngomong apa, nyuruh aku teh apa gitu. Jadi ketika tadi Pak Wildan menyampaikan bahwa kita sering membaca Al-Qur'an dan kita sering bertemu ayat tentang neraka, tapi kita tidak merasakan takut, dan ketika kita sering bertemu dengan ayat tentang surga, kita itu nggak merasakan rindu ingin bertemu surga karena kita tidak mentadaburinya. Di situ saya nangis gitu. Ya Allah, bener banget ini gitu kan. Jangankan ketika sudah bisa bacanya gitu kan, ketika saya karena saya merasakan itu gitu, pernah ngalamin hal seperti itu, ya Allah beneran gitu ya. Ketika saya bisa baca tapi saya nggak tahu artinya ini teh apa sih gitu kan. Karena di desa saya Al-Qur'annya itu yang nggak ada terjemahannya Pak, yang besar tapi nggak ada terjemahannya, dan guru ngaji ya hanya mengajarkan bisa baca aja tapi tidak mengajarkan artinya. Dan gitu Pak. Jadi tadi nggak bisa nangisnya itu nggak bisa ngomong bagaimana karena saya merasa oh iya bener banget ya Allah gitu. Oke, ini dari Pak Heru. Jadi mengapa di Ramadan ini masih ada yang maksiat ya Syekh Wildan? Sepertinya sudah kita jelaskan tadi di dalam sharing kita, karena banyak manusia yang belum mengenal Allah. Inti dari banyak maksiat, inti dari banyak kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Jadi ketika orang-orang memasuki bulan Ramadan dan dia belum menghadirkan rasa rindu dan rasa takut kepada Allah, dia menganggap bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Bayangkan kaum muslimin, Allah kita di dunia kita sudah memiliki pesanan 2 tempat. Saya dan kita semuanya sudah memesan 2 tempat. Nama kita sudah tercatat di 2 tempat. Satu di surga dan satu di neraka. Nama saya dan nama kita semuanya sudah ada di surga dan di neraka. Tugas kita di dunia ini menghapus daftar nama kita yang ada di neraka. Dan Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah, di bulan Ramadan Rasul bilang walillahi utaqa'u minan nar, dan setiap malam wadzalika kullalaila, dan setiap malam Allah bebaskan hamba-hamba yang Allah kehendaki dari neraka. Jadi Allah hapus daftar namanya yang ada di neraka. Allah hapus. Nah, kalau kita tidak mendapatkan itu di bulan Ramadan, mau di bulan mana lagi kita nyarinya? Kalau seandainya kita di malam-malam bulan Ramadan sama dengan malam-malam di bulan yang lain, kapan kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan, mendapatkan pembebasan dari api neraka? Di bulan mana lagi ada keutamaan seperti ini? Kalau kita menyamakan, karena kita nggak tahu. Nah, ini karena mereka mungkin teman-teman belum pernah, sebagian dari teman-teman kita belum pernah ngaji, belum pernah mendengarkan hadis-hadis ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika seseorang yang soleh itu wafat, itu dia ditanya dengan 3 pertanyaan yang semua kita tahu jawaban pertanyaannya di dunia. Tapi ketika itu kita akan menjawabnya dengan amal, bukan dengan lidah. Man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? 3 pertanyaan mudah dan gampang. Orang beriman mudah menjawabnya. Ketika orang beriman sudah lolos, mampu menjawab pertanyaan ini, apa yang terjadi? Dibuka sama malaikat tempat dia di neraka. Apa kata malaikat? Ini dia tempatmu di neraka.
seandainya kau termasuk orang yang suka berbuat maksiat, tetapi kami dapati engkau adalah orang yang cepat berbuat taat dan lambat berbuat maksiat. Pernah berbuat maksiat tapi lambat, nggak hobi, tidak dijadikan sebagai rutinitas bermaksiat itu. Sesekali waktu iman lagi turun, ikut bermaksiat. Tapi setelah itu taubat langsung taat, naik lagi imannya. Terus kemudian turun lagi, berbuat maksiat sebentar, kemudian taubat, nyesal lagi, nangis lagi. Kami dapati engkau adalah orang yang cepat tanggap kepada perbuatan taat dan lambat berbuat maksiat, maka kami hapuskan tempat kamu yang di neraka. Dihapus. Kemudian ditunjukkan tempatnya di surga. Teman, melihat masuk surga setelah melihat neraka terlebih dahulu itu adalah sebuah kenikmatan. Kita masuk surga, tapi sebelumnya kita udah melihat neraka, udah takut. Kemudian ini loh tempat kamu, surga. Itu bahagianya luar biasa. Sama kayak kita kan, udah udah dikejar anjing contohnya kan, udah takut. Tiba-tiba setelah itu kita selamat dari kejaran anjing. Baru setelah kita selamat dari kejaran anjing, baru datang teman ngasih hadiah. Kamu dikasih mobil gitu. Itu bahagianya. Kebahagiaan yang datang setelah rasa takut itu kebahagiaan yang sangat-sangat besar. Nah, penghuni neraka ketika dia gagal menjawab 3 pertanyaan itu, tampakkan tempatnya di surga. Ini loh tempat kamu di surga. Seandainya kau termasuk orang yang taat, tapi sayangnya kamu tuh lambat. Kok diajak berbuat amal soleh, lambat kali mau nurut. Tapi kalau kemaksiatan, cepat nomor 1. Malah dia yang memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Nah, tempatmu di surga kami hapus, masukkan tempat di neraka. Kawan, masuk neraka setelah melihat surga di depan mata itu sangat-sangat menyakitkan. Makanya orang-orang yang berbuat riya, itu azab yang Allah berikan untuk mereka adalah dengan cara menampakkan surga terlebih dahulu. Setelah dia lihat surga, dia lihat sungai-sungainya, dia lihat pepohonannya, makanannya, pohon-pohon yang rindang, rindu dia kepada surga, baru Allah katakan kepada dia, ini tempat kamu seandainya kamu ikhlas. Tapi ternyata kamu beribadah karena riya, tempat ini tidak jadi. Apa kata mereka? Ya Rabb, laitana nadkhulun nar qabla an naral jannah. Ya Allah, lebih bagus kami langsung masuk neraka saja tanpa harus diperlihatkan surga terlebih dahulu. Bayangin, kita udah lihat mobil. Lihat mobil apa yang salah satu mobil mahal contohnya, mobil Pajero gitu kan. Ini mobil. Ini untuk kamu loh. Udah kita lihat, udah kita sentuh-sentuh dengan tangan kita ya kan, udah kita lap. Terus dibilang nggak jadi, itu lebih sakit daripada kita nggak ditawari mobil. Betul nggak? Jadi seperti itu. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita menghapus daftar nama kita yang ada di neraka. Tiap malam itu Allah buka, Allah obral. Sayangnya di bulan Ramadan ini bukan cuma Allah yang memberikan obralan. Mal-mal juga memberikan obral ya kan. Tadinya kita seharusnya taraweh, ada obral juga di sana. Jadi semua orang ngasih obral di sini. Ya pandai-pandai kita lah yang memilih. Semuanya ngasih obral godaan-godaan, buka bareng. Yang tadinya seharusnya kita sudah bisa khataman gara-gara mempersiapkan buka bareng. Buka bareng boleh, tapi jangan sampai melalaikan, karena saya lihat sebagian teman-teman ada yang ketika bukber gitu kan, buka bareng, tidak sholat taraweh, bahkan tidak sholat maghrib. Na'udzubillah, itu melalaikan seperti itu. Jadi hangus pahala puasanya karena menutupi dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Gimana mau mendapatkan ampunan? Gimana mau mendapatkan itu kemenangan? Baik. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Bentar. Ya, silakan. Dari masih Mbak Komaria, Ustadz minta motivasinya untuk kita yang kadang berpikir bahwa teman kita kayaknya udah nggak bisa dinasihatin lagi saking pembangkangnya. Jadi motivasi. Jangan. Baik. Jangan pernah putus asa untuk diri sendiri dan untuk perubahan orang lain. Saya punya teman, punya cerita. Ini orang, ayo kita bandingkan nih, mana yang lebih parah ya. Ayo kita ambil perbandingan. Saya punya teman, di kampungnya itu ada orang yang minum minuman keras.
Saking parahnya sampai dia tuh minum minuman keras di masjid. Di masjid. Ini orang gimana nih coba? Parah. Bukan cuma minumnya di masjid, saking parahnya. Apa yang terjadi? Berubah, tobat akhirnya. Orang ini tobat, bukan tobat. Bukan hanya tobat, tapi dia tobat dan menjadi fasilitator dakwah. Jadi dia yang mendatangkan ustadz-ustadz ke kampungnya, dia yang mendatangkan guru-guru ke kampungnya. Dia nggak ustadz, tapi dia menjadi fasilitatornya. Dia mendatang. Luar biasa. Taubat bisa taubat. Gak usahlah kita ini berputus asa karena kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita itu cuma Allah yang tahu. Gimana Umar? Umar, masya Allah, berniat membunuh Rasulullah ketika jahiliyah. Akan tetapi Rasulullah nggak putus asa. Dia berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi islami umarain. Wahai Allah, muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Satu Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, yang satunya lagi adalah Abu Jahal. Allah kabulkan doa Nabi. Masuk Islam Umar. Dan lihat ketika Umar wafat, kuburannya di samping kuburan Nabi. Jadi jangan ada kata putus asa. Jangan pernah putus asa. Kita cuman motivasinya supaya kita tidak putus asa. Nah ini tips dalam berdakwah supaya kita tidak putus asa. Ini penting. Satu aja, mudah menghafalnya. Jangan targetkan ketika berdakwah, dakwah kita diterima. Jangan targetkan itu. Kalau kita targetkan itu, kita akan putus asa dalam berdakwah. Jangan itu target kita. Jadi targetnya apa? Targetnya adalah yang penting saya sampaikan dengan sebaik-baik cara. Itu aja targetnya. Yang penting saya sampaikan dengan selembut-lembut kata, sehalus-halus cara. Itu targetnya. Kalau dengan itu kita metode berdakwahnya, insya Allah kita tidak akan pernah putus asa. Saya terkadang ketika memberi salam kepada orang, Assalamualaikum, orang nggak jawab. Kalau kita targetkan, tatkala kita memberi salam untuk dijawab oleh orang lain, kita akan berhenti menyebarkan salam. Kenapa? Karena target kita supaya orang membalas salam kita. Tapi kalau target kita adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, ada atau enggak ada orang yang menjawab salam kita, kita tetap senang menyebarkan salam. Assalamualaikum, meskipun kita tidak mendengar jawabannya. Assalamualaikum, yang penting saya dapat pahala. Yang penting saya dapat pahala, meskipun dia dia mematuhi, dia mengikuti, dia menjawab panggilan saya. Ketika saya berdakwah dia terima atau dia enggak terima, pahalanya tetap sama. Dan kita memiliki contoh di sana. Siapa dia? Nabi Nuh. Nabi Nuh ribuan tahun, 950 tahun berdakwah. Berapa pengikutnya? Cuma 20, cuma 40, ada yang mengatakan 80. 950 tahun berdakwah, pengikut cuma 80. Kalau seandainya metode berdakwahnya Nabi Nuh harus menargetkan dakwah saya harus diterima, pasti Nabi Nuh akan bersedih. Apakah Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Tidak. Nabi Nuh sukses dalam berdakwah. Karena targetnya adalah menyampaikan, bukan harus diterima. Makanya Rasulullah menceritakan di dalam hadis syafaat ini ya. Rasulullah menceritakan di dalam sebuah hadis, wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Aku melihat di hari kiamat ada seorang nabi yang datang tanpa membawa satu orang pengikut pun. Apakah nabi tersebut gagal dalam berdakwah? Tidak gagal. Yang penting targetnya sudah saya sampaikan sesuai Al-Quran, sudah saya sampaikan sesuai hadis, sudah saya sampaikan sesuai nasihat-nasihat ulama. Diterima atau tidak, itu bukan urusan saya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Wahai Muhammad, kamu kewajibannya cuma nyampaikan saja. Yang memberi hidayah itu kami, kata Allah, bukan kamu. Sampaikan dengan cara yang baik, yang terbaik. Udah, setelah itu gak usah pikirkan. Diterima atau enggak, itu urusannya Allah. Jadi seperti itu. Kita sampaikan, terus terima nggak terima, jangan putus asa. Baik.
Silahkan. Ada pertanyaan dari Pak Jeffrey atau Mas Jeffrey ya. Ustadz, mohon sharingnya beberapa pilihan surat cukup pendek dalam Al-Quran yang isinya bisa menimbulkan rasa cinta, harap, dan takut kita kepada Allah. Yang mungkin bisa kita baca dalam sholat dan sesering mungkin agar bisa mengingatkan dan mengembalikan level iman kita. Jazakallah Ustadz. Surat pendek. Masya Allah. Surat pendek ya. Banyak surat pendek diantaranya Al-Zalzalah. Udah berapa sering kita dengar orang baca surah Al-Zalzalah ya. Tapi jarang ada orang yang nangis ketika sholat membaca surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Adiyat. Itu surat-surat yang Masya Allah itu luar biasa. Al-Adiyat, terus surat apa lagi? Yang bercerita Al-Hakumut Takatsur. Sudah dibahas kemarin kan At-Takatsur. Ya kita kan kemarin sudah dibahas kan At-Takatsur, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Adiyat. Nah, itu kita baca. Itu menghadirkan kepada kita suasana-suasana di hari kiamat. Kalau mau yang lebih panjang, sebenarnya juz 30 itu kalau kita tadabburi itu luar biasa. Betul. Kalau kita punya ini ya, punya target membaca tafsir surat An-Nas sampai An-Naba, Masya Allah itu luar biasa. Itu iman kita bakalan naik terus. Pelan-pelan kita baca. Tafsirkan surat ini, surat itu, dan ini dari surat yang lebih pendek, surat An-Nas. Tapi kalau mau, itu yang salah satu surat yang kita sampaikan. Baik. Dari Mbak Rida. Ustadz, saya kadang takut kalau di sekolah saya menyampaikan kepada murid untuk beribadah. Tapi kalau futur saya kadang malas beribadah. Itu gimana Ustadz? Saya takut masuk golongan munafik. Maksudnya takut menyampaikan ibadah waktu kita futur gitu. Ketika di sekolah, Mbak Rida ini menyampaikan kepada muridnya tentang beribadah. Tapi kalau futur, saya kadang malas beribadah. Itu gimana ya Ustadz? Saya takut masuk golongan munafik. Ada yang nggak tahu arti futur sebenarnya. Kita sering mendengar kata-kata futur, tapi kita belum memahami dengan detail apa sih futur itu. Futur itu keinginan jiwa berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Dan kita tidak akan futur di semua kegiatan. Contoh, saya ketika futur membaca Al-Quran, apa yang saya lakukan? Saya ceramah. Ceramah ibadah atau bukan? Ibadah. Keinginan jiwa untuk merubah suasana itu futur. Saya tatkala capek nih belajar, mendengar kajian. Apa yang saya lakukan? Saya mengunjungi orang yang sakit, bersedekah, mengunjungi panti-panti jompo, bertemu dengan anak-anak kecil yang yatim. Saya usap kepalanya. Ibadah atau tidak? Ibadah. Apalagi saya tatkala futur melakukan ini dan itu, apa yang saya lakukan? Saya traktir teman-teman saya makan. Saya traktir teman-teman saya berbuka puasa. Ibadah atau bukan? Ibadah. Apalagi saya tatkala futur mentraktir mereka karena uang saya sudah habis, saya datang ke rumah orang tua, bercengkrama dengan orang tua, saya salam, saya cium keningnya, saya cium pipinya. Ibadah atau bukan? Ibadah. Apalagi saya tatkala futur, saya menelpon teman-teman yang soleh, bercerita tentang agama. Ibadah atau bukan? Ibadah. Saya tatkala futur melakukan itu semua, saya menulis karangan yang semoga artikel saya bermanfaat untuk kaum muslimin. Ibadah atau enggak? Ibadah. Saya tatkala futur menulis, saya membuat video dakwah. Ibadah atau enggak? Wah, luar biasa. Kalau seandainya futur kita itu berputar antara satu ibadah ke ibadah lain, satu ibadah, itu baru namanya futur yang produktif. Kayak gitu futur itu. Jadi futur itu bukan malas nih baca Al-Quran. Jangan. Kalau malas baca Al-Quran gak usah dipaksa, cari ibadah yang lain atau kegiatan positif lain. Seperti itu futur. Memahami futur itu seperti itu, keinginan jiwa untuk makanya hikmahnya Allah ciptakan ibadah itu bermacam-macam, betul enggak? Karena Allah tahu jiwa kita ini jiwa futur yang suka bosan,
Makanya Allah ciptakan ibadah, ada sholat, ada zikir. Antum bosan zikir, istighfar. Bosan istighfar, sedekah. Sholat, banyak. Berpindah dari satu ibadah. Nggak mungkin kita futur dalam semua lini ibadah, itu nggak mungkin. Itu orang keluar dari iman berarti kalau seperti itu. Nggak mungkin kita futur dalam semua lini ibadah. Iya, betul. Atau minimal kalau memang futur melakukan ibadah, lakukan hal-hal yang mubah. Kalau cowok main futsal, ya nggak apa-apa. Asalkan menutup aurat ya main futsalnya. Nah, apalagi main bulu tangkis, main basket. Ya. Kita lihat ustadz-ustadz kita, Masya Allah main basket. Dan itu seperti itu, menghilangkan kejenuhan. Baik, dan itu dibenarkan dalam agama kita. Silakan. Baik, terima kasih. Masya Allah, syukran Ustadz. Saya baru tahu makna foto ternyata seperti itu. Jazakallah khair Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Rida. Alhamdulillah kita jadi tahu sebenarnya futur itu yang seperti apa. Nah, ini ada rangkuman dari Mas Banu. Jangan targetkan dakwah yang kita sampaikan bisa langsung diterima oleh orang yang kita tuju. Tapi kita harus berpikir apa yang kita sampaikan ada tugas yang wajib kita sampaikan. Betul, Mas Banu. Terima kasih banyak. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Dan sudah nggak ada lagi yang mau sharing lagi di room Zoom ini. Mungkin kita akan lanjut di grup Telegram, Pak. Baik, boleh. Sama yang tadi janji, bukan janji sih, permintaan dari peserta untuk menuliskan hadis. Nah, akan saya tagih ya nanti kalau misalnya Pak Widan lupa. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya juga berterima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ada dari Bang Safik, apakah sebelum ditutup mau ada tambahan Bang Safik, Pak Heru? Dari Mas Ade, apa kabar? Dari Pak Heru mau menambahkan, Pak? Ya, sedikit aja lagi. Sharing. Terima kasih, jazakallahu khairan Pak Wildan, yang kalau di nama di grup di WhatsApp. Oh, di grup WhatsApp. Kalau di Zoom Fata Mubarak ya. Yes. Kalau di grup WhatsApp Wildan. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan hari ini ya. Wildan juga gitu. Wildan. Betul. Jadi ini saya sedikit sharing terkait Fir'aun tadi ya. Jadi kan ada 4 wanita yang sebut di hadis yang patut diteladani. Salah satunya adalah istri Fir'aun kan. Jadi artinya gini, maksud saya kita tahu Fir'aun itu seperti apa. Tadi luar biasa sudah disampaikan dengan makjleb oleh Syekh Wildan ya. Tapi ketika misalnya nih kita di kantor atau kita di rumah ada yang seperti Fir'aun, nah gitu kan. Kita di sini kan, waduh nih kalau ada Fir'aun nih kayaknya nggak kuat deh gitu kan. Kalau ada yang seperti Fir'aun entah di kantor, entah di rumah, apalagi kalau itu bos kita gitu kan. Nah sebenarnya yang menarik adalah kita bisa belajar dari Asia kan, yang disebut Rasulullah sebagai salah satu dari 4 wanita teladan. Jadi kalau kita bayangkan mungkin di dunia ini ada Donald Trump gitu ya, yang siapa sih wanita yang sanggup jadi istrinya Donald Trump gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita tanya lagi, kalau yang sanggup jadi istrinya Fir'aun siapa gitu. Nah ternyata Asia hanya merindukan bahwa di akhirat nanti dibangunkan sebuah rumah atau istana gitu, dan yang lebih penting lagi adalah dekat sama Allah gitu. Jadi begitu rindunya Asia untuk dekat sama Allah, itu membuat salah satu motivasi Asia bisa tetap bertahan di mendampingi Fir'aun gitu kan. Itu satu mungkin kalau kita, karena terus terang kalau di apa yang saya alami dari pengamatan saya dengan rekan-rekan entah di kepengurusan ini dan itu gitu kan, bahkan di beberapa kepengurusan masjid gitu kan. Ada yang left gitu ya, atau resign gara-gara hanya nggak cocok atau mungkin nggak suka atau mungkin beda pendapat dikit gitu kan. Padahal ya cuman kayak gitu. Bukan kadang-kadang saya kalau ketemu sama teman-teman seperti itu, emang dia dibanding Fir'aun, oh enggak lah, jauh lah. Ini kita sebenarnya bisa meneladani Asia. Menurut guru dari Ustadz Nu'man,
Syekh Dr. Akram Nadwi, Asia ini bukan hanya contoh untuk wanita, tapi contoh untuk orang-orang yang beriman kan. Jadi bisa kita teladani bagaimana dia bisa sanggup gitu ya, dan itu menunjukkan keimanan yang luar biasa gitu, bisa menjadi pendamping Fir'aun. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali sharing dari Syekh Wildan, luar biasa sekali. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, Masya Allah. Bang Sefik, apakah mau menambahkan sharing Mas Alde sebelum ditutup? Ya, izin nambah dikit aja. Ya, mangga Bang. Sebelumnya jazakumullah khairan katsir, Ustaz Wildan sudah banyak sekali memberikan reminder, nasihat, berikan ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan agar ya hati kita kembali hidup gitu, karena ya salah satu yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah itu adalah hati yang hidup gitu ya, walaupun yang salim gitu kan. Nah, dan alhamdulillah memang ya terus terang saya pribadi juga sebenarnya sangat butuh gitu reminder yang seperti ini, karena ya kalau saya kembalikan juga ke waktu materi awal saya tentang al-hakumut takatsur, itu ya itulah realita kita sekarang gitu, bahwa ya yang saya lihat di sekitar saya itu ya orang-orangnya ya seperti itu gitu loh, sibuk berlomba-lomba, sibuk menumpuk-numpuk ya harta benda gitu loh. Cuman sayangnya tidak diimbangi dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang menghidupkan hati, di mana salah satunya itu di antaranya adalah mengikuti majelis ilmu seperti ini gitu. Jadi terus terang saya berterima kasih sekali, dan mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita teruskan nanti setelah Ramadan, dan ya mudah-mudahan semakin banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, semakin Allah bukakan, Allah mudahkan jalan kita untuk mendekat kepadanya, semakin Allah mudahkan hati kita untuk menerima pesan-pesan dalam firman-firmannya dalam Quran, dan semoga Allah mudahkan hati kita untuk memahami, lebih merasakan Al-Quran itu sendiri, bukan hanya sekedar membacakannya. Dan satu sih yang saya tadi paling tersentil lah gitu. Sebenarnya tadi sambil beraktivitas, cuman gara-gara satu itu jadi hampir harus stop dulu gitu, karena untuk mentadaburinya gitu ya, untuk merenungkannya, yaitu bagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun itu, innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Jadi luar biasa maha lembutnya Allah mengajarkan Nabi Musa bahwa kepada untuk orang seperti Fir'aun pun bentuknya adalah sebuah penawaran, bukan paksaan gitu maksudnya. Bentuknya adalah penawaran, halaka ila anta zakka, maukah kamu menyucikan diri gitu. Jadi untuk orang yang sekali berfir'aun aja masih ada penawaran seperti itu, apalah lagi keluarga dekat kita, orang tua kita, istri kita, ya teman-teman kita, sahabat kita. Maka harusnya kita harus bisa lebih lemah lembut lagi, harus lebih sabar lagi. Dan juga di firman-Nya yang lain, kalau saya tidak salah, Allah juga menyebutkan wa qala lahu qaulan layyinan. Jadi berkatalah dengan perkataan yang lembut, yang melembutkan hati. Kalau mungkin bahasa sekarang itu yang ajakannya itu yang dari hati ke hati, bukan kita mengancam, bukan kita menjudge gitu. Jadi ini sebuah reminder yang paling menyentil lah bagi saya hari ini, dan jazakumullah khairan katsir Ustaz sudah mengingatkan kembali tentang hal-hal seperti ini, dan mudah-mudahan banyak di antara kita juga yang setelah mendengar sharing pada pagi hari ini bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu doa saya yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT adalah semoga kita semua yang hadir di majelis ini, maupun yang belum bisa hadir namun tetap mengikuti majelis ini, maupun
teman-teman kita yang belum tahu dan belum mengikuti majelis ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, amin ya rabbal alamin, dan semoga dihapuskan nama kita dari daftar yang ada di neraka, amin ya rabbal alamin. Dan pesan saya, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini semaksimal-maksimal mungkin, karena kita nggak tahu tahun depan apakah kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Itu aja mungkin. Ustaz Wildan dan Tainifah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Bang Safik. Ini mau ada sedikit tambahan lagi dari Mas Andi. Mangga Mas Andi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. sekali Ustadz Wildan ini. Terus terang pemaparan kali ini tuh banyak sekali ilmu baru, dan yang pasti kayaknya sih jadi set the standard high ya. Maksudnya ini kok kualitasnya kok untuk sharing subuhnya kok meningkat sekali itu ya, maksudnya. Jadi kita buat moga-moga yang pemateri yang akan share selanjutnya tuh nggak terintimidasi ya, karena ini standarnya jadi bagus sekali gitu ya, alhamdulillah. Cuman jadi saya senang sekali bisa ada acara ini tuh, alhamdulillah. Kalau cuman hari pertama aja yang kelupaan ada acara ini, baru hari kedua Ramadan baru bisa ikut lagi. Nah, cuman tadi ada sedikit menambahkan karena bidang saya kan dari bidang kesehatan, tentang tadi yang kegiatan yang mubah tadi dikatakan, misalnya Ustadz tadi bilang futsal atau badminton gitu kan, itu kalau dari sudut pandang kesehatan nanti sebenarnya itu bisa dianggap sebagai kegiatan yang ibadah juga, karena kalau dalam bidang kesehatan itu kalau kita kita melakukan segala pola hidup sehat tapi nggak berolahraga secara rutin, itu tuh pasti ada yang kurang. Jadi kualitas kesehatannya tuh walaupun kita rajin berpuasa, kita minum suplemen setiap hari, tapi kalau nggak berolahraga secara rutin itu agak kualitas kesehatannya pasti nggak bagus gitu ya. Maksudnya nggak sebagus kalau kita rajin olahraga. Dan juga Rasul kan pernah berpesan bahwa mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah, baik secara finansial maupun secara fisik maupun secara spiritual. Cuman dari segi fisik sendiri, dari sudut pandang kedokteran tuh nggak ada kegiatan selain olahraga yang bisa meningkatkan kekuatan fisik gitu. Jadi mau kita minum suplemen sebanyak apapun, kalau kita nggak berolahraga tuh nggak akan kuat fisiknya. Jadi olahraga itu bisa mulai dari bela diri, mulai dari olahraga lain gitu. Jadi mungkin itu aja tambahannya sedikit. Jadi menurut dari sudut pandang kesehatan ini sebenarnya si olahraga itu tuh bisa jadi rangkaian ibadah dulu juga, yang ketika futur dari satu kegiatan. Jadi itu yang tentang futurnya juga tambahan yang luar biasa sekali. Saya baru dengar yang tentang futur ini. Jadi makasih banyak, jazakallahu khair. Cuman tambahannya dari segi kesehatan itu aja, Ustaz. Mungkin kalau ada yang salah mohon maaf, dimaafkan. Terima kasih sekali. Baik. Tambah hari ini. Masya Allah ya, tambahannya luar biasa. Ini berarti berolahraga saja dapat pahala kita ya. Dia ada suatu amalan yang Allah menyebut itu adalah ibadah dari awalnya. Ada satu amalan yang dia itu hal mubah dan menjadi ibadah karena niat. Makanya saya memasukkan olahraga tadi itu ke dalam hal yang mubah. Karena apabila ada orang berolahraga tanpa meniatkan sesuatu untuk menjaga kesehatannya agar dia mendapatkan pahala, dia ketika berolahraga dia belum mendapatkan pahala. Karena asal dari perbuatan tersebut awalnya mubah. Seperti makan. Kalau seorang makan, itu mubah. Dia tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Tapi ketika dia makan, meniatkan agar nanti supaya semangat beribadah, agar nanti tidak sakit sehingga terganggu ibadahnya, itulah di situ dia menjadi ibadahnya. Jadi asalnya dia mubah, tapi ketika datang niat di sana, dia menjadi ibadah. Makanya para ulama mengatakan, saya mencari pahala dalam ibadah maupun di dalam hal-hal yang ada itu adalah kebiasaan. Makanya kita di dalam kehidupan ini ada kebiasaan dan ada ibadah, ada dan ibadah. Nah, jadi ada dua bentuk pekerjaan di dalam kehidupan kita. Ada yang memang dari asalnya dia ibadah, ada yang dia
asalnya dia mubah, tidak ada hukum di atasnya, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Tapi ketika diniatkan untuk Allah, berubah dia langsung menjadi ibadah. Oh, iya. Baik, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih banyak Pak Andi, Bang Safik, dan Pak Heru juga atas tambahannya ya, sharingnya. Dan karena ini waktunya, Masya Allah, udah jam 7:18 Pak Wildan gitu. Dan sepertinya masih banyak yang masih betah ya di room Zoom ini. Tapi karena kita juga udah selesai dan besok kita akan lanjut lagi seperti biasa di sesi sharing subuh bersama Komunitas NAF Indonesia di jam 5.30 pagi. Nah, karena kita udah selesai, nanti kita lanjut ya. Di Maluku udah jam 9.18. Wah, maaf ya Mbak Komaria. Di Bandung gitu. Karena saya sendiri di Bandung baru jam 7.18 gitu. Jadi waktu jam 5.30 ini mengikuti waktu Bandung, Jakarta gitu. Nah, memang luar biasa banget ya sharing subuh pagi ini, mengingat buat banyak ya pengingat-pengingat gitu. Semoga kita makin di bulan Ramadan ini kita menjadi baik, kita tingkatkan kualitas ibadah kita juga. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sharing subuh pagi ini, dan kepada Pak Wildan, jazakallah khairan katsiran. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan itu bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan kita akan Dan kembali. kalau saya mau minta satu permintaan. Iya Pak, mangga Pak. Saya belum siap dipanggil Bapak. Belum siap dipanggil Bapak. Oke, aku panggil Bang aja. Oke, Bang Wildan. Ya. Tadi aku manggil Mas, asa dikira nanti kurang ajar apa ya gitu. Jadi Saya nyesal pakai kopi ya. Aduh, jangan gitu Pak. Baik, terima kasih Bang Wildan gitu. Pokoknya buat teman-teman tetap istiqomah ya, tetap semangat untuk mengikuti sharing subuh bersama Anak Indonesia. Dan mari kita tutup sharing subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi